Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, sahabat Gus Nur dimanapun berada. Nah, saya akan mengenalkan, mereview PT Gus Nur 13 yang di bidang developer, di bidang properti ya, di bidang bangunan lah intinya. Jadi kalau Anda mau bangun sekolahan, bangun pesantren, bangun kampus, bangun hotel, bangun villa, apa saja ya, mau bangun dari nol sampai terima kunci atau renovasi. Nah, dengan konsep ukhuwah, konsep syariah ya, tidak kapitalis, tidak ribawi. Nah, alhamdulillah di sebelah saya ini saya kenalkan orangnya. Koyo apa sih wonge ya, kan nggak jual kucing dalam karung gitu loh. Nah, di sebelah saya ini Mas Imam. Nah, jadi langsung telepon beliau, Mas, aku punya lahan sekian, luasnya sekian, piye. Beliau yang akan menjelaskan secara teknis. Nah, di sebelahnya lagi Mas Arifin, sudah nggak asing ya. Beliau adalah salah satu host di acara-acara podcast Gus Nur 13 Official. Closing ini intinya kalau sampai sudah kerjasama dengan GN, mantapkan hatimu dan jangan tanggung-tanggung pikiranmu, ngono ya. Buang, kan ada orang tuh gini loh Mas, hati-hati loh, Anda sering kan, bahkan Anda ngalami, kepingin ngirit justru malah habis banyak, ngono ya. Ya, sering terjadi seperti itu. Aku punya uang 100 juta, ini daripada tak serahkan kontraktor, daripada tak serahkan penggambar, tak serahkan orang, tak bangun sendiri aja, 1 juta paling cukup gitu kan. Tapi begitu Anda praktekkan, bengkak dari 100 juta. Kadang bangunannya malah nggak beres, nggak karu-karuan, salah konstruksi, salah kontur tanah, salah hitung-hitungan, macam-macam. Jadi buang pikiran-pikiran seperti itu ya. Kita ini sudah malang melintang di dunia hitung-hitungan. Ya, saya agak melebar dikit lah ya. Mobil, coba Anda, wah saya mau irit aja lah, beli mobil bekas. Ya resikonya keluar masuk bengkel ya kan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata dipikir-pikir ya kosnya besar. Masuk bengkel 2 juta, masuk bengkel 2 juta kan duit. Nah, sekalian punya pikiran yang berani ngambil baru, beres, nggak masuk bengkel. Jadi Anda jangan pelit, karena Anda ketemu orang yang tidak pelit gitu loh. Kita ini nggak pelit, tapi kalau ada banyak hitungan yang nggak sinkron juga dulu Mas ya. Lah kok larang, lah kok ini, percayalah ya. Insya Allah begitu. Insya Allah Anda ngerti kemana maksud saya ini ya. Banyak orang yang ngejar ngirit ternyata malah 2 bulan roboh, 2 bulan retak, 2 bulan miring, kurang lebih seperti itu. Pun mudah-mudahan tayangan ini manfaat. PT Gus Nur 13 hadir di segala segmen dan dimensi, di perniagaan, perdagangan, dan hari ini yang kita launching adalah propertinya. Monggo hubungi nomor ini, bangun apa saja, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Ayo kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Apa kabar saudara-saudara semuanya? Apa kabar Indonesia? Nah, hari ini tanggal berapa Mas? Tanggal ya pokoknya hari Jumat 17 Februari 2023.
hari Jumat berkah ya. Hari ini lokasi di salah satu proyek dari PT Gusnur 13 di Madepuro, Kota Malang teman-teman ya. Ini arsitektur and general kontraktor. Nah, jadi mencangkup semuanya global, entah itu bangunan, semuanya banyak sekali ya. Ada perumahan, ada gedung-gedung, ada jembatan, ada hotel, sembarang lah. Kalau perintilan renovasi interior depan, dalam boleh. Insya Allah sanggup lah untuk ditangani ya. Apalagi renovasi berat, renovasi ringan, insya Allah bisa. Nah ini konsepnya renovasi berat malah konsepnya Mas Arifin ya. Lantai 2, awalnya lantai 1 Mas Arifin ya? Iya. Lantainya lantai 1 awalnya, sekarang direnovasi. Menghubungi kami, Mas sekiranya direnovasi bisa enggak? Bisa ditangani enggak? Sip deal, disurvey cocok bisa. Nah ini direnovasi lantai 2. Ini sudah kurang lebih 80%. Nah 80%, tinggal 20% lagi. Nah nanti insya Allah kalau sudah finish semuanya 100%, akan ada before afternya, sebelum direnovasi dan sesudah direnovasi. Nah kebetulan sekarang ada para tukangnya. Nah ayo kita masuk, intip di dalamnya. Ada berapa tukang, terus dapurnya tukang ini seperti apa, begitu ya. Ayo teman-teman kita masuk. Sekarang kita sapa para tukangnya teman-teman. Nah ini kita buka dulu. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Namanya siapa Pak? Muhammad Sahroto. Muhammad Sahroto. Asli Malang. Ya, asli Malang. Oke siap. Kerja di sini bagian Tukang. Oke. Di sini ada tukang berapa? Kuli berapa? Tukang 3, Kuli 3, oh 33. Oke. Ayo teman-teman, saya tak langsung masuk Mas ya. Satu. Enggak apa-apa Pak. Alhamdulillah. Nah ini apa istilah ini? Ini buaannya teras. Oke. Pasir masih ada, semen masih ada, keramik masih ada. Nah ini tinggal, ini dicat apa enggak nih konsepnya? Pelamir. Oke, siap. Ya seperti ini prosesnya teman-teman. Intinya global secara keseluruhan 80% sudah selesai. Nah kebetulan ini Mas Imam lagi keluar mencari bahan-bahan kayaknya. Tapi sudah ada pengganti kepala tukangnya di sini. Nah, monggo Mas, saya ngobrol bentar Mas. Namanya siapa Mas? Pak Siswanto. Pak Siswanto. Oke. Mulai dari pertama ikut Mas Imam GN13 ini udah berapa lama? Udah 10 tahun. 10 tahun. Oke. Orang terpercayanya Mas Imam berarti ya. Gitu. Nah, berarti udah tahu dari 0 sampai sekarang pembangunan ini. Iya. Nah, dulu awalnya sebelum direnovasi seperti apa? Ini sebelum direnovasi kayak perumahan biasa itu, mau dibikin lantai 2. Lantai 2. Sekarang lantai 2 nih. Awalnya lantai 1. Ya, awalnya lantai 1. Awalnya ada berapa kamar? Awalnya 2. Terus di-upgrade jadi 4 kamar. 4 kamar. Sama atas. Oh, berarti di bawah 2, di atas 2. Iya. Suntik mana? Nih, suntiknya Pak. Ayo Pak, coba dijelaskan juga Pak. Saya nyuntik ini. Mana suntikannya? Ya, kayak ini. Ini gali dulu, bikin plat sepatunya, plat besi. Terus kasih koloman besi buat nahan atasnya itu. Oh, ini atasnya besi sama apa ini namanya? Besi baja ini. Sampai keluar juga. Oh iya. Coba di setting mesin Mas. Berarti udah nggak pakai cor semen gitu ya? Nggak pakai bambu-bambu cor semen gitu ya? Praktis. Pakai panel. Lebih cepat, lebih praktis, lebih murah berarti kayaknya. Lebih ekonomis, terjangkau teman-teman. Kita ke lantai 2 ya Mas. Ke lantai 2 lah mana aksesnya Pak? Lewat sini Mas. Yuk kita sudah jadi. Oke, ini bagian dapur. Ini masih awal semula berarti ya? Iya. Ya. Oke, ini kita naik ke lantai 2 nya teman-teman. Siap. Masya Allah, gede nih jadinya. Lantai 1 jadi lantai 2. Oh, kayak gini Mas. Iya. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Ini bangunan yang baru ini Mas, lantai 2-nya ini. Lantai 2 yang full bangun baru. Ya. Kalau yang bawah renovasi yang kecil-kecil besar-besar gitu ya. Kalau ini full bangun baru.
Oke. Bangun baru ya. Luar biasa. Ini konsepnya apa nih Mas? Kamar itu Mas. Kamar tidur. Ya, Ini? semua kamar. Ini? Kamar juga. Oh yang di bawah udah 1 kamar berarti? 2. Oh 5 kamar berarti? Iya. 3 sama 2. Oh 5 kamar berarti ya? Tadi bilang 4, saya kira 1 bawah 2, atas 2. Ternyata di bawah 2 kamar, di atas 3 kamar, jadi 5 kamar. Masih kamar mandi. Kamar mandi 1. Kamar mandi 1. Di dalam kamar mandi nggak ada di kamar ini nggak ada kamar mandinya. Enggak ada Mas. Oke, kamar mandi luar 1 berarti ya. Ya. Masya Allah. Luas ya jadinya ya. Ya, ini Tinggal keramik ya. tinggal pasang keramik aja ini. Keramik. Terus ini apa? Balkon atau apa ini istilahnya di depan? Iya, ini balkon ini Mas. Balkon ya. Ya. Wah, buat jagongan ngopi-ngopi ini cukup ini. Ngopi. Ngopi kasih tralis keren ini. Pakai bata putih ya. Ya. Ini kamarnya termasuk lumayan dibagi luas Mas. Luas ini. Luas cakep ini. 3 kamar 1 ruangan ini. Oke. Sekarang coba di ini Pak. Saya kan nggak paham kayak gini-gini nih. Ini masih awal-awal. Atap dari apa ini? Atap ini dari itu balbalung Alfalung. sama spandek sama bot itu. Bot. Peredam nggih. Ya, peredam. Peredamnya nggih. Luar biasa. Tidak ada peredam Mas. Jadi enggak. Oke, jadi berisik ini. Oke, jadi hujan apa kayak abu debu-debu itu Nggak aman bisa. ya, tenang ya. Oke, alhamdulillah. Berarti ini tinggal finishingin ya, tembok ini ya. Ya, tinggal Sama moslet, Mas. sama ini keramik ini. Ngecat pintu sama keramik. Ya. Oke, 80% sudah selesai teman-teman. Tinggal 20% lagi. Siap. Nah sekarang infonya Mas Erwin. Kemarin saya dengar ada 5 garapan nih dari DN13 kontraktor. Pertama di mana Mas? Di Krian. Krian itu berupa Ruko sama terus taman, taman, terus renovasi dapur, terus toko roti, toko roti. pengadaan Mas itu kayak talase, kayak kitchen set, Oh, kitchen setnya. itu pengadaan. Dan yang terakhir apa itu masih seperti renovasi rumah di bagian belakang. Oke, nah, itu satu tempat di Krian itu aja. Enggak satu tempat, cuma banyak tempat sih. Banyak tempat. Di Krian cuma 5 tempat. Di Krian aja 5 tempat, 4 tempat. Empat. Masya Allah, alhamdulillah. Insyaallah barokah. Satu tempat di Krian ada 4 proyek teman-teman. Nanti kita liput. Nah, nanti kita liput selanjutnya. Nah, setelah di Krian, di mana lagi Mas? Di kota mana? Oh, ini di Gresik ini insya Allah masih survei. Mas. Masih survei. Oke. Nanti setelah survei berarti diukur, dihitung RAB, Betul. dikirim gambar, Betul. dilihat kayak gimana enaknya begitu ya? Betul. Oke, sip. Seperti ini dulu kan gambar ini beliau request ya Pak ya. Ini pelaksananya bapaknya tukang sipilnya. Oke, nah sekarang pengen jelas sampai yang ngomong. Nah sekarang gantian, sama-sama dapat bagian. Nah sini Mas, biar gak bebas Mas. Saya mau tanya ini, sebentar Pak. Nah monggo Pak, ini Pak. Ini kan kadang-kadang itu orang itu kan khawatir ya, nanti pakai tukang konvensional apa kontraktor. Kalau menurut Bapak, enak mana sih tukang konvensional harian sama di kontraktor gini? Manfaatnya enak yang mana? Coba. Menurut jenengan enak kontraktor gitu. Nggih. Tadi Nggih, sami mawon. Sami mawon. Sama Cuman saja. kalau kontraktor kayaknya lebih mengirit waktu dan juga tepat waktu nih. Gitu ya. Jadi konsekuensinya betul Mas Mendiat. Kalau kita pakai kontraktor, otomatis waktunya juga bisa diatur dan juga bisa request dan tidak membuang waktu si tukangnya. Biasanya kan tukang, mohon maaf, kalau nggak pakai kontraktor kadang-kadang rokokan, nggak ada apa istilahnya stressing untuk lebih garap cepat gitu. Seperti itu Mas Mendiat. Itu kelebihan dari kontraktor GN13. Kayaknya ini hari Jumat karena sudah saatnya kita sholat Jumat teman-teman. Nanti kita akan laporkan lagi. Ini masih ada finishing, nanti kita ikut lagi Mas Munjid. Pertanyaan saya Mas, Oke. kalau di pikiran orang Oke. itu kalau nama kontraktor itu ibaratnya udah perusahaan gede yang harus pakai itu. Jadi orang perumahan tuh kayak
renovasi ringan tuh kayak ogah mikir pasti puluhan juta nanti kalau kontraktor. Itu tenan apa piye Mas? Sebenarnya kontraktor tuh apa harus orang-orang kaya yang pakai Mas? Betul. Ini tadi udah ngobrol ini sama Mas Imam sama bapaknya. Kontraktor itu kan sekecil apapun bisa kita garap. Bahkan garap kamar mandi aja pakai kontraktor juga bisa. Oke. Kan bisa ada belanja, ada kwitansi. Pengen spek kayak gimana? Itu terbuka kalau kontraktor. Kalau konvensional kan belanjanya harian, Pak. Bahaya, bisa-bisa kurang. Nah, itu malah besar nanti. Intinya kontraktor GN13 itu sekecil apapun bisa kita kerjakan. Jadi jangan khawatir. Ini nanti mahal. Tahu orangnya cuma sedikit. 3 orang aja kita Mas Imam, Mas Munjiat sama saya. Jadi kan nggak banyak divisi berarti ya. Divisi, ya kan? Kalau banyak divisi itu yang perlu dipertanyakan. Tenang aja Mas Bun. Insya Allah apapun bisa kita kerjakan. Taman aja kemarin bisa. Oke. Berarti kontraktor GN13 kontraktor renovasi interior dalam toh bisa? Bisa. Bisa. Eksterior? Bisa. Bisa. Bikin bangunan kecil sak petak 3x3? Bisa. Bisa. Oke. Berarti mulai dari sak ipet sampai sak gudang bisa ya? Bisa. Oke. Pengadaan juga bisa. Oke. Semua siap. divisi kita punya. Kanopi, divisi taman, divisi tukang cor, divisi keramik, semuanya ada. Ada ahli divisi sesuai tupoksinya. Siap. Cukup Mas Bun? Cukup. Oke. Nah, penutup sekarang ini kan renovasi rumah Mas. Iya. Anggaplah ini kelas menengah lah. Iya. Ya. Nah, dengar-dengar saya GN13 kontraktor ini sudah pernah bangun hotel. Oh ya, di depan rumah sakit Saiful Anwar. Beliau ini. Oh, beliau juga tukangnya. Sama Mas Imam waktu itu nih, depannya rumah sakit Saiful Anwar di Malang gitu. Yaitu divisinya sangat ramping Mas Imam sama berdua orang aja, tidak banyak sekali timnya, jadi sangat bisa di manage itu keuangannya. Siap. Kalau nggak percaya di depannya Saiful Anwar ada hotel, yaitu bangunan dari PT GN13. Oke, siap closing Mas. Kalau menghubungin PT GN13 ini gimana? Kontraktor GN13. Langsung aja ini saya terakan ya, nomor yang ada di bawah ini. Jenengan shift ada 3 nomor. Ya, nanti akan kita sebutkan Mas ya. Dan jangan lupa kita ini bisa gambar, bisa RAB, bisa survei. Jadi sekalian kalau positif Mas, itu kita gratiskan gambarnya. Oke, berarti gambar desain sama hitungan RAB gratis. Kalau deal Mas. Siap. Kalau deal kita akan gratiskan. Jadi uang tidak dibuang-buang ke hal-hal yang tidak terlalu efisien. Kayak gitu Mas. Oke, siap. Makasih banyak. Iya, nanti hubungin inilah. Siap. Nanti kita bisa tanya-tanya. Siap. Oke. Gitu aja Mas. Oke, closing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Ayolah saudaraku, ayolah, bekerjalah yang giat, bekerjalah yang keras, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa saudaraku, jangan lupa tegakkan sholat, seolah-olah engkau akan mati besok. Bermiliar-miliar orang di alam barzah menangis, merintih, ngemis, minta dihidupkan lagi hanya untuk sekedar sholat. Sementara engkau yang masih hidup dengan entengnya meremehkan sholat dan meninggalkan sholat. Ayo kita bekerja